Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nurhamani Suci. Kalian bisa loh panggil aku Hani, Kak Hani, Ibu Hani, ataupun Mbak Hani. Nah teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan berdiskusi santai terkait materi yang akan aku bawakan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi konsep dasar media pembelajaran, yaitu salah satu komponen penting loh teman-teman dalam proses belajar dan mengajar. Kita sebagai calon guru harus tahu materi ini ya teman-teman. Kenapa materi ini sangat penting? Ada yang tahu? Yaps, karena media pembelajaran sangat berpengaruh terhadap yang pertama. Boleh kalian catat ya. Yang pertama itu ada pemahaman siswa. Yang kedua itu ada minat belajar. Dan yang ketiga itu ada keberhasilan proses pembelajaran. Nah teman-teman, di akhir pembelajaran ini aku berharap kalian mampu menjelaskan pengertian media pembelajaran, lalu mengidentifikasi fungsi dan manfaatnya. Selanjutnya bisa menyebutkan jenis-jenis medianya. Dan yang terakhir kalian bisa memahami prinsip pemilihan media pembelajaran. Alasan saya memilih materi konsep dasar media pembelajaran ini karena media memiliki peran yang sangat penting loh teman-teman. Ada yang tahu nggak apa? Nah, peran yang sangat penting itu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Dengan menggunakan media yang tepat, materi pun jauh lebih mudah dipahami oleh anak-anak ataupun siswa, lebih menarik dan tidak membosankan. Benar kan teman-teman? Nah, selain itu, materi ini juga relevan dengan kebutuhan pembelajaran di era digital. Nah, sehingga penting untuk dipahami oleh guru maupun siswa. Itu alasan saya memilih materi konsep dasar media pembelajaran. Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah teman-teman, kita sekarang memasuki ke pembahasan yang pertama atau materi yang pertama. Ada yang tahu gak apa teman-teman itu materinya? Yaps, betul, tentang pengertian media pembelajaran. Nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman, apa itu media pembelajaran. Yup, siap. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu media pembelajaran? Jangan lupa dicatat. Jika teman-teman ingin secara sederhananya untuk mudah dihafal, oke kita bahas. Media pembelajaran berfungsi sebagai jembatan teman-teman yang bisa menghubungkan antara materi yang disampaikan oleh guru dengan pemahaman yang diterima oleh siswa. Nah, sekarang sudah tahu kan? Sudah lebih paham kan apa itu media pembelajaran? Jangan lupa ya teman-teman dicatat. Nah teman-teman, tanpa ada media, proses penyampaian materi bisa kurang efektif loh. Karena siswa hanya mengandalkan penjelasan secara lisan atau verbal saja. Pasti membosankan kan teman-teman? Lalu, kenapa media pembelajaran itu penting? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa media pembelajaran itu penting? Kita bahas bareng-bareng. Karena pada kenyataannya tidak semua materi pembelajaran bisa dipahami dengan mudah. Setiap siswa memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda loh teman-teman. Sama kan teman-teman juga pasti berbeda-beda cara belajarnya. Ada yang lebih mudah memahami dengan cara melihat. Contohnya seperti kayak membayangkan. Coba kalian bayangkan apa itu bentuknya bola. Nah, kita bisa membayangkan kalau kita melihat objeknya. Nah, ada juga yang lebih memahami dengan cara mendengar. Contohnya kalian seperti melihat video, mendengarkan musik, atau kan mendengarkan materi.
Ada juga yang harus langsung mencoba, seperti praktikum, eksperimen, ataupun hal yang lain. Nah, disinilah peran media pembelajaran itu sangat penting teman-teman, yaitu untuk menyesuaikan cara menyampaikan materi dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Itu pentingnya media pembelajaran. Teman-teman, sebagai contohnya nih, aku mau menyontohkan ya, jika seorang guru nih menjelaskan tentang gunung berapi, lalu si guru ini hanya menjelaskan dengan kata-kata saja. Apakah kalian sebagai siswa akan kesulitan untuk membayangkan bentuk, struktur, dan proses terjadinya letusan? Pasti sulit teman-teman. Nah, namun jika guru menggunakan media pembelajaran seperti gambar, video, ataupun animasi, maka siswa dapat loh melihat bentuk gunung, memahami cara proses letusannya, dan juga strukturnya. Pasti lebih mudah kan? Nah teman-teman, bukan hanya letusan gunung saja. Teman-teman, aku punya contoh yang kedua, yaitu tentang faktor biotik dan abiotik. Nah, misalnya nih, aku menjelaskan hanya dengan kata-kata saja atau dengan model ceramah saja. Pasti kalian jenuh kan dan membosankan. Nah, untuk itu aku akan memilih media pembelajaran untuk mendukung kalian giat belajar. Nah, sekarang aku akan memilih media pembelajaran itu dalam bentuk video, yaitu YouTube. Oke teman-teman, untuk mengetahui apa itu faktor biotik dan abiotik, kita tonton sama-sama ya videonya. Komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 3 SD. Pernahkah kamu berjalan-jalan atau bermain di sekitar taman ataupun danau? Apa yang kamu lihat di sana? Mungkin kamu akan melihat ikan yang berenang ke sana kemari, atau kamu melihat burung-burung yang terbang sambil berkicau, atau bahkan kamu melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitar danau. Kamu juga bisa melihat rumput, air, matahari, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa di bumi kita ini terdiri atas benda-benda tak hidup dan benda-benda yang hidup? Mereka semua saling berinteraksi di dalam satu lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Mungkin kamu akan bertanya, apa sih itu ekosistem? Nah, jadi ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup disebut biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain. Contoh komponen biotik atau benda-benda yang hidup antara lain manusia, tumbuhan, dan hewan. Sementara untuk komponen abiotik atau benda-benda tak hidup ada air, matahari, tanah, dan batu. Nah, sekarang coba kamu amati gambar ekosistem ini. Apa yang kamu lihat pertama kali? Sepertinya kamu akan melihat katak. Nah, katak ini termasuk komponen biotik karena dia adalah makhluk hidup yaitu hewan. Selanjutnya, kita bisa melihat batu. Batu termasuk komponen abiotik karena dia adalah benda yang tak hidup. Di atas, kita bisa melihat burung yang termasuk komponen biotik atau benda yang hidup. Lalu, kita juga melihat ada pohon. Pohon juga termasuk tumbuhan dan dia termasuk komponen biotik. Begitupun juga dengan teratai. Nah, di sisi lain kita melihat matahari sebagai komponen abiotik karena dia tak hidup. Dan ada awan. Awan juga termasuk komponen abiotik. Di bawah kita melihat tanah yang termasuk komponen abiotik. Lalu di sebelahnya kita melihat ada air. Air juga termasuk komponen abiotik. Dan terakhir mungkin kita akan melihat cacing. Cacing termasuk komponen biotik. Tahukah kamu bahwa di sebuah ekosistem komponen biotik terdiri dari 3?
Yang pertama ada individu yang merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor ikan yang hidup di danau. Selanjutnya ada populasi. Populasi ini merupakan kumpulan individu yang sejenis. Contohnya adalah 4 ikan yang sejenis yang hidup bersama. Dan yang terakhir ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang hidup dalam suatu tempat. Misalnya di ekosistem danau terdapat komunitas rumput laut, komunitas ikan, dan komunitas teratai. Nah, semuanya hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain di dalam ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang merupakan hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, simbiosis komensalisme, yang merupakan hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang tidak saling menguntungkan maupun merugikan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang satu lagi diuntungkan. Nah, mari kita simak contoh-contohnya. Contoh simbiosis mutualisme adalah yang terjadi pada lebah dan bunga. Lebah menghisap nektar dari bunga untuk makanannya, dan saat lebah pindah dari satu bunga ke bunga yang lain, serbuk sari ikut terbawa oleh tubuh lebah, sehingga membantu bunga untuk melakukan penyerbukan yang nantinya bisa menghasilkan buah atau biji. Jadi lebah mendapat makanan dan bunga terbantu untuk berkembang biak, sehingga keduanya saling diuntungkan satu sama lain. Nah, selanjutnya simbiosis komensalisme yang terjadi pada anggrek dan pohon besar. Anggrek menempel pada batang pohon besar untuk mendapatkan tempat tumbuh yang lebih tinggi agar terkena sinar matahari. Tapi pohon besar tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil makanan atau air dari pohon tersebut, jadi anggrek mendapat keuntungan dan pohon tetap tidak rugi. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, di mana salah satu pihak dirugikan. Contohnya pada ulat dan daun. Ulat memakan daun untuk makanannya sehingga dia bisa tumbuh besar. Tetapi daun lama-kelamaan menjadi berlubang dan akhirnya layu dan mati sehingga daun dirugikan. Komponen abiotik air. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, semuanya memerlukan air. Manusia jika tidak ada air akan mengalami dehidrasi. Sementara tumbuhan bisa mati ataupun layu jika tidak ada air. Begitupun juga dengan hewan. Hewan tidak akan lama untuk bertahan hidup karena tidak ada air. Komponen abiotik matahari. Matahari sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan tumbuhan, mulai dari tumbuhan kecil yang tumbuh menjadi tumbuhan sedang, tumbuhan yang mulai mengeluarkan kuncup, hingga akhirnya bisa berbunga, dan hasil akhir bisa menghasilkan buah yang kita nikmati. Ini semua terjadi melalui proses yang dinamakan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Komponen abiotik selanjutnya adalah angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang nantinya bisa diubah menjadi energi listrik yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, angin juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menggerakkan perahu mereka pada saat mencari ikan di laut. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan angin dalam pembangkit listrik tenaga angin menggunakan kincir angin. Semua makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah kambing yang membutuhkan rumput untuk makan, sementara di laut ada rumput laut, ikan, dan makhluk hidup lainnya yang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah teman-teman, kalian setelah menonton video YouTube tentang faktor biotik dan abiotik, pasti kalian lebih mudah memahami kan
apa itu faktor batu dan abiotik? Lebih menarik juga kan belajarnya? Nah, itulah fungsi media pembelajaran. Jadi, aku sebagai guru nanti, aku akan memilih media pembelajaran seperti video untuk melihatkan kepada anak murid. Bukan hanya itu saja, pasti kalian bisa membedakan apa itu faktor biotik dan abiotik, apa itu jenis-jenisnya, apakah mereka saling berkaitan atau tidak. Nah, itulah menariknya media pembelajaran. Bukan hanya dengan ceramah aku menjelaskan, tapi siswa juga bisa berpikir dengan melihat rekaman video YouTube ini. Nah, teman-teman, itu contoh yang aku berikan kepada kalian. Yuk kita lanjut belajar lagi. Selain itu, teman-teman, media pembelajaran juga bantu mengatasi keterbatasan dalam proses belajar loh, teman-teman. Enak sekali ya kalau kita dibantu oleh media pembelajaran. Pasti belajarnya akan lebih mudah, lebih seru, dan lebih menarik. Nah, teman-teman, tidak semua objek bisa dibawa langsung ke kelas loh. Misalnya nih, kita tidak bisa membawa planet ke dalam kelas. Masa kita harus membawanya dari planet ke kelas? Kan gak mungkin kan, teman-teman? Nah, tidak bisa juga kita menunjukkan proses dalam tubuh manusia secara langsung. Apa kita bisa lihat proses masuknya air atau udara dalam tubuh kita? Gak bisa kan? Nah, namun dengan bantuan media seperti video, model, ataupun animasi, itu semua bisa ditampilkan dengan jelas loh, teman-teman. Menurut aku sendiri ya, teman-teman, media pembelajaran itu memiliki beberapa ciri utama loh. Ada yang tahu gak apa itu ciri utama dari media pembelajaran? Ciri utama media pembelajaran yaitu menyampaikan informasi atau pesan pembelajaran, lalu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa. Nah, itulah ciri media pembelajaran. Bukan hanya itu doang ya, teman-teman. Media pembelajaran juga mempermudah proses belajar sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, lebih dari itu, media pembelajaran juga dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aktif. Siswa tidak hanya menjadi pendengar loh, teman-teman, tetapi juga bisa menjadi pengamat. Bahkan peserta aktif dalam pembelajaran. Nah, itulah media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran, siswa dapat menjadi lebih variatif, kreatif, aktif, dan juga bisa lebih mudah paham. Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah loh, teman-teman, tetapi bisa loh mengkombinasikannya dengan berbagai media pembelajaran agar siswa tidak cepat bosan, jenuh, mengantuk, dan malas belajar. Nah, sudah tahu kan apa itu pengertian media pembelajaran? Media pembelajaran bukan hanya alat sekedar bantu tambahan, tetapi merupakan bagian penting loh dari sistem pembelajaran. Nah, sekarang udah tahu kan, teman-teman? Berperan juga nih dalam meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Oke, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Nah, teman-teman, materi yang kedua yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama nih, bisa kalian catat ya. Yang pertama itu memperjelas materi. Misalnya nih, media bisa membantu mengubah materi yang dari abstrak menjadi konkret, dari yang rumit menjadi lebih mudah. Itulah fungsinya media pembelajaran. Nah, misalnya nih teman-teman, ada konsep atom, bisa dijelaskan dengan animasi biar kita tahu atom itu seperti apa. Yang kedua, ada sistem peredaran darah, ditampilkan melalui video. Gak mungkin kan kita bisa membayangkan darah itu masuknya bagaimana tanpa melihat visualisasi. Fungsi yang kedua, bisa menarik perhatian siswa. Nah, pembelajaran tanpa media cenderung monoton kan? Kayak baku, jenuh, membosankan.
Nah, dengan adanya media, pembelajaran tuh bisa lebih berwarna, ada suaranya, ada geraknya, pada aktif. Ini yang membantu siswa lebih fokus. Untuk fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar. Nah, fungsi yang ketiga tuh bisa meningkatkan motivasi belajar ya teman-teman. Misalnya, siswa lebih semangat belajar jika pembelajaran menarik dan tidak membosankan. Makanya, kita sebagai calon guru harus bisa memilih media pembelajaran yang baik dan benar. Fungsi yang keempat, bisa mengatasi keterbatasan. Media bisa menghadirkan hal yang tidak bisa kita hadirkan loh. Contohnya nih, yang terlalu besar, misalnya planet. Gak mungkin kan kita bisa bawa planet ke kelas. Yang kedua, terlalu kecil, misalnya sel. Gak mungkin kan kita juga bisa melihat sel pakai mata telanjang. Yang ketiga adalah terlalu jauh, misalnya di luar negeri. Nah, itu semua kita bisa visualisasikan menggunakan media pembelajaran. Fungsi yang kelima, yaitu memberikan pengalaman belajar. Media pembelajaran juga membantu siswa seolah-olah mengalami langsung loh proses pembelajaran. Contohnya seperti eksperimen, yaitu kita bisa menggunakan website pad untuk melihat arus listrik, tegangan listrik, dan volume listrik. Nah teman-teman, jadi media pembelajaran itu berfungsi tidak hanya untuk membantu guru, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis media pembelajaran. Ada yang tahu gak jenis-jenis media pembelajaran itu apa? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, ada media visual. Nah, media ini hanya bisa dilihat loh teman-teman. Ada yang tahu gak contohnya seperti apa? Yang pertama yaitu ada gambar, ada diagram, peta, postur. Kelebihan dari media ini yaitu mudah loh digunakan untuk membantu memahami konsep secara tepat. Nah, tapi ada kekurangannya juga loh teman-teman. Tidak ada suara dan tidak ada interaksi. Jadi sedikit jenuh. Yang kedua yaitu media audio. Teman-teman, media ini hanya bisa didengar loh. Contohnya seperti radio, podcast, dan rekaman suara. Nah, untuk kelebihan media ini cocok loh untuk mempelajari bahasa, biasanya tanpa melihat. Nah, itu untuk kelebihan media ini. Tapi ada kekurangannya juga loh, tidak ada visual, jadi sulit untuk membayangkan. Ketiga, media audiovisual. Nah, teman-teman, media ini bisa dilihat loh, bisa juga didengar. Contohnya nih, seperti video pembelajaran, film edukasi. Video pembelajaran tuh contohnya seperti PPT, film edukasi itu seperti animasi. Nah, kelebihan dari media ini yaitu lebih menarik. Informasinya juga lebih lengkap loh. Jadi pasti pembelajaran di kelas pun makin seru, tidak jenuh dan tidak membosankan. Tapi ada kekurangannya loh, harus membutuhkan proyektor sama HP. Tapi kalian punya kan semuanya? Nah, media yang keempat yaitu media interaktif. Media ini hanya bisa memungkinkan siswa aktif berinteraksi loh. Contohnya kayak aplikasi belajar, game edukasi, kuisis. Kalau aplikasi belajar tuh seperti PET, game edukasi tuh seperti kuisis, kuis digital. Kelebihan media ini yaitu membantu siswa lebih aktif loh teman-teman. Lalu pembelajarannya juga lebih menyenangkan. Tapi ada kekurangannya, kita membutuhkan teknologi untuk media ini. Teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang manfaat media pembelajaran. Ada yang tahu gak manfaat media pembelajaran itu apa? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman. Jadi teman-teman, materi yang sulit itu menjadi lebih mudah loh, karena ada visualisasi dan juga ada media pembelajaran. Yang kedua itu meningkatkan daya ingat. Jadi siswa itu lebih mudah mengingat loh, bisa mendengar dan melihat langsung. Itulah manfaat media pembelajaran. Yang ketiga itu mengurangi verbalisme. Apa sih verbalisme itu? Adalah kondisi di mana siswa hanya menghafal tanpa memahami. Media ini juga mampu mengurangi loh. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan keaktifan.
Jadi siswa dengan ada yang meningkatkan keaktifan ini, dia bisa berinteraktif. Tidak hanya siswa juga bisa mendengar tetapi juga ikut terlibat. Nah, manfaat yang kelima itu menciptakan pembelajaran. Jadi menciptakan pembelajaran itu seperti kayak pembelajaran yang menyenangkan, terus belajar juga tidak terasa dan membosankan. Contohnya nih, belajar tanpa media kan hanya bisa mendengar. Lalu kalau belajar ada media, kita bisa membayangkan, melihat, bahkan mencoba. Itulah manfaat media pembelajaran. Teman-teman, materi yang terakhir itu tentang prinsip pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip loh yang harus kita perhatikan dalam memilih media pembelajaran. Ada yang tahu gak teman-teman? Nah, yang pertama itu sesuai tujuan pembelajaran. Media harus membantu loh mencapai tujuan, bukan malah mengganggu. Yang kedua itu sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya nih seperti usia, minat, gaya belajar, itu kita harus sesuaikan. Nah, misalnya itu kayak anak SMP nih, lebih suka media visual kan dan interaktif, boleh kita pilih yaitu kayak model pembelajaran video. Nah, yang ketiga itu ada ketersediaan sarana. Media itu harus disesuaikan loh dengan fasilitas yang ada. Misalnya nih, ada proyektor. Nah, kita boleh memilih media pembelajaran seperti PPT atau PowerPoint. Yang keempat yaitu ada efektivitas dan efisien. Nah, teman-teman, media itu tidak harus terlalu mahal, tidak juga sulit digunakan. Bisa juga loh mengurangi waktu, kan ada efisien waktu. Nah, yang kelima itu menarik dan memudahkan pemahaman. Media itu harus membantu siswa tertarik, bukan kebingungan. Nah, itulah manfaat media pembelajaran. Nanti bisa kalian tulis ya dan catat. Teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu media pembelajaran? Nah, sebagai penutup di pembelajaran kita kali ini, aku mau menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses pembelajaran. Memiliki fungsi penting loh dalam meningkatkan pemahaman siswa, terdiri dari berbagai jenis, tadi seperti kayak audiovisual, media audio, media cetak. Terus yang ketiga itu memberikan banyak manfaat. Harus dipilih dengan tepat, jangan asal-asalan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, teman-teman, jadi itulah materi media pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran aku mau kasih kalian sesuatu loh. Jangan lupa ya isi, nanti ada kuis. Kuisnya itu seru loh. Semoga bermanfaat. Dadah.